Kali ini gue akan membahas alur cerita film Dumb and Dumber 2. So, check it out. Film ini berlatar 20 tahun setelah film pertamanya. Nah, bagi kalian yang ingin nonton film pertamanya, kalian bisa cek di channel gua. Oh iya, kalau kalian mau lebih dapat kelucuan di film ini, gue saranin sih kalian nonton film aslinya aja. Nah, di awal film, kita diperlihatkan Lloyd yang sakit jiwa dan gak bisa ngomong berada di sebuah rumah sakit jiwa sejak dia mengetahui Mary Swanson telah menikah. Yang berarti Lloyd udah di rumah sakit jiwa ini selama 20 tahun. Kita juga diperlihatkan sahabatnya Harry selalu merawatnya, termasuk membersihkan kotoran dan juga menggantikan popoknya. Di salah satu kunjungannya, Lloyd memberitahu Harry kalau dia sebenarnya nggak gila. Dan selama 20 tahun ini, dia cuma ngeprank Harry. Semua cuma demi sebuah lelucon. Kocaknya, Harry nggak marah. Malah dia mengatakan kalau itu lelucon yang sangat hebat. Dan mereka berdua tertawa bersama lalu balik ke apartemen mereka. Di apartemen, Harry mengungkapkan kalau dia membutuhkan transplantasi ginjal. Tetapi, Lloyd yang gak mau mendonorkan ginjalnya memiliki ide agar Harry meminta donor ginjal kepada orang tuanya. Mereka berdua pun pergi ke rumah lama Harry, tetapi orang tuanya nggak bisa mendonorkan ginjal. Karena Harry adalah anak adopsi, dan bodohnya, Harry ini baru tahu kalau dia anak adopsi. Ayah angkat Harry lalu memberi Harry surat yang menumpuk sejak dia meninggalkan rumah. Di tumpukan surat itu terdapat kartu pos dari mantan pacarnya, yaitu Freda Felcher dari tahun 1991 yang menyatakan kalau dia hamil dan membutuhkan Harry untuk menelpon. Harry pun senang bukan main karena ternyata dia memiliki seorang anak dan dia bersama Lloyd pergi ke rumah Freda. Saat bertemu, Freda mengaku kalau dia memiliki seorang putri bernama Fanny yang ia serahkan untuk diadopsi yang dia sesali. Freda juga mengatakan kalau dia pernah menulis surat kepada Fanny, tetapi surat tersebut dikembalikan dan di surat tersebut ada tulisan untuk jangan dihubungi lagi. Berharap Fanny bisa memberikan ginjal, Lloyd dan Harry berencana untuk menemui Fanny sekaligus juga untuk mengantarkan surat Freda kepada Fanny. Tetapi mereka tidak memberitahu Freda tentang rencana donor ginjal. Nah, karena mobil Harry udah dijual di film pertamanya, mereka pun meminjam mobil ke Freda. Tetapi Freda cuma mempunyai mobil jenazah untuk dipinjamkan. Harry dan Lloyd terpaksa menggunakan mobil jenazah tersebut dan pergi ke rumah Fanny yang berada di Oxford, Maryland. Setelah melakukan perjalanan panjang dan lumayan lama, Harry dan Lloyd sampai ke sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah Freda. Karena ternyata mereka berdua malah membaca alamat pengirim di surat milik Freda. Kita kemudian diperlihatkan Fanny tinggal bersama orang tua angkatnya, yaitu Bernard, seorang ilmuwan kaya, dan istrinya Adele. Fanny juga di sini kita bisa ketahui kalau dia telah mengganti namanya menjadi Penny. Karena namanya udah ganti, sekarang kita panggilnya Penny aja. Nah, Penny ini akan pergi ke sebuah konvensi para ilmuwan di El Paso untuk memberikan kata sambutan, menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Penny kemudian diberikan paket oleh Bernard untuk diberikan kepada salah satu ketua konvensi. Tetapi karena Penny juga merupakan orang yang bodoh, dia lupa dan meninggalkan paket sekaligus HP-nya di rumah, lalu pergi ke El Paso. Sementara itu kita dapat mengetahui kalau Adele ternyata orang yang jahat. Dia diam-diam mencoba meracuni Bernard untuk mendapatkan kekayaannya dengan bantuan kekasih rahasianya yang sekaligus pembantu rumahnya bernama Travis. Nah, Harry dan Lloyd datang ke rumah Bernard dan tidak menemukan Penny di sana. Harry dan Lloyd lalu memberitahu Bernard tentang situasi mereka. Nah, di tengah-tengah mengobrol, Bernard menyadari kalau Penny lupa membawa paketnya. Yang kata Bernard, paket tersebut berisi sebuah penemuan bernilai miliaran. Adele yang juga ada di situ menyarankan agar Harry dan Lloyd mengirimkan paket itu ke Penny.
Alasan Adele menyuruh Harry dan Lloyd pergi mengantarkan paketnya adalah supaya dia dan Travis bisa mencuri paket tersebut dengan gampang. Karena Adele yakin kalau Harry dan Lloyd adalah orang yang bodoh. Travis pun akhirnya disuruh menemani Harry dan Lloyd mengantarkan paket. Di dalam perjalanan, Harry dan Lloyd mengerjai Travis dengan kentut dan menutup kaca mobil. Gak mau kalah, Travis juga mengerjai Harry dan Lloyd. Nah, karena nggak terima, di kamar motel Travis, Harry dan Lloyd menyalakan petasan yang banyak, menyebabkan Travis pun terluka parah. Keesokan paginya, Travis yang kesal bersiap untuk menembak Harry dan Lloyd. Tapi sebelumnya, dia menyalakan petasan di mobil yang malah menyebabkan kuping mereka pengang. Harry dan Lloyd berhenti dan keluar dari mobil. Sementara itu, Travis yang bersiap menembak mereka tiba-tiba tertabrak kereta karena mereka berhenti tepat di rel kereta. Adele mendengar kematian Travis dari saudara kembar Travis, yaitu Kapten Lippincott, seorang mantan tentara. Untuk membalas dendam, Lippincott pun setuju untuk membantu Adele dan membunuh Harry dan Lloyd. Ketika keduanya tiba di El Paso, Harry menyamar sebagai Bernard dan Lloyd berpura-pura menjadi asistennya. Karena itu, Harry dan Lloyd diundang ke sebuah seminar oleh ketua konvensi. Di sini, Harry mengetahui kalau Lloyd berusaha mendekati Penny setelah Lloyd melihat foto Penny. Harry pun marah dan terjadilah pertengkaran. Nah, karena pertengkaran ini menarik perhatian ketua konvensi, Lloyd yang ternyata namanya nggak ada di dalam daftar, dikawal keluar dari konvensi oleh para penjaga. Di luar, Lloyd yang sebelumnya meminta orang yang kenal dengan Penny untuk menghubunginya, mendapat telepon dari Penny. Di sini Lloyd memberitahu Penny kalau dia ada di kota bersama ayahnya yaitu Harry dan mereka pun mengatur pertemuan. Di mana di pertemuan tersebut Lloyd makin jatuh cinta dengan Penny karena kebodohannya yang sama. Setelah mereka berbincang-bincang lumayan lama, Lloyd menyimpulkan kalau dia sebenarnya adalah ayah Penny, bukan Harry. Lloyd lalu berpikir kalau dia adalah ayahnya Penny, berarti Penny nggak akan mendonorkan ginjalnya kepada Harry. Di sisi lain, Adele bersama Lippincott tiba di konvensi dan memberitahu ketua konvensi kalau Harry adalah penipu. Lalu juga memberitahu kalau Harry telah mencuri paketnya. Sementara itu, Freda yang memutuskan untuk bertemu langsung dengan anaknya pergi ke konvensi. Tapi, karena penjagaan yang ketat, setiap orang yang masuk ke konvensi harus memiliki tiket. Sementara Freda nggak punya. Nah, secara nggak sadar, di dekat Freda ada Penny yang juga nggak bisa masuk. Karena dia telah ngilangin tiketnya. Melihat Penny sedih, Freda yang nggak mengetahui muka anaknya menghampiri Penny dan mencari cara agar mereka berdua bisa masuk. Yaitu dengan menyalakan alarm darurat. Saat sedang dievakuasi, Harry bertemu dengan Freda dan Penny. Dan karena mereka dikejar oleh Adele dan Lippincott, mereka pun bersembunyi di kamar mandi. Gak lama kemudian, Lippincott dan Adele menemukan mereka bertiga dan menodongkan senjata. Lloyd tiba-tiba muncul setelah pergi ke Meksiko untuk memotong ginjalnya untuk didonorkan kepada Harry. Kemudian, di sini Freda mengatakan kalau Harry ataupun Lloyd bukanlah ayah Penny. Freda bahkan bingung kenapa Harry dan Lloyd bisa menganggap kalau mereka adalah ayahnya Penny. Karena mereka berdua pun nggak pernah bersekidi papap dengan Freda. Adele yang udah muak mendengar ocehan Harry dan kawan-kawan bersiap untuk menembak. Tetapi Lippincott berkhianat dengan menodongkan senjata ke Adele dan mengambil paket milik Bernard. Kemudian, saat Lippincott membuka paketnya, ternyata paket tersebut cuma berisi cupcakes. Dan tiba-tiba, agen FBI bersama Bernard yang udah sembuh datang ke TKP. Di sini Bernard mengungkapkan kalau dia udah tahu kalau Adele mencoba meracuninya. Dan dia juga udah tahu kalau Adele yang menulis jangan dihubungi lagi pada surat yang dikirim Freda, bukan Penny yang menulisnya. Bernard lalu mengatakan kalau paket berisi cupcakes yang dia bilang penemuan bernilai miliaran itu adalah perangkap untuk Adele. Nah,
Adele yang marah karena rencananya gagal mencoba menembak Penny. Tetapi Harry melompat untuk melindungi Penny dan dia pun akhirnya tertembak. Freda pun langsung memukuli Adele dan setelah itu Adele dan Lippincott pun ditangkap. Harry yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit di mana Lloyd menunjukkan ginjalnya kepada dokter yang ternyata yang dia tunjukkan itu adalah daging panggang. Lloyd pun kaget karena berarti ginjalnya telah ditukar sama daging panggang oleh orang Meksiko yang memotong ginjalnya. Nah, Harry kemudian tertawa dan mengungkapkan kepada Lloyd kalau dia sebenarnya cuma ngeprank Lloyd tentang membutuhkan donor ginjal. Nah, bukannya marah, mereka berdua pun tertawa karena itu adalah lelucon yang sangat bagus. Dan sekarang mereka pun menjadi impas. Setelah keluar dari rumah sakit, Freda yang udah mengetahui kalau Penny adalah anaknya mengungkapkan kalau ayah kandung Penny adalah teman SMA Harry dan Lloyd yang sudah meninggal, bernama P. Stein. Mendengar hal itu, Harry dan Lloyd pun biasa aja. Saat Harry dan Lloyd berjalan di dekat taman, mereka melihat dua wanita berjalan ke arah mereka. Tapi bukannya diajak berkenalan, mereka malah mendorong kedua wanita tersebut ke semak-semak sebagai lelucon. Lalu mereka berdua pun kabur. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Dumb and Dumber 2. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.